Saya Hadi Sugianto, saya lahir dan bersekolah sampai SMA di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kemudian saya mengambil S1 saya di The University of Melbourne dengan double degree di Mechatronic Engineering dan Computer Science. Setelah lulus S1, saya sempat bekerja sebagai Automation dan Control Engineer di Melbourne. Sebelum saya memutuskan untuk mengambil S3 saya di University of Melbourne di bidang robotics dengan beasiswa yang saya peroleh. Sejak kecil saya terinspirasi oleh film-film seperti Doraemon, Astro Boys, Robocop, Transformer, dan lain-lain. Seperti halnya dengan anak-anak Indonesia umumnya pada zaman saya dulu. Kalau dulu itu semua dianggap sebagai fantasi, tetapi dengan kemajuan teknologi yang semakin ada, prospek untuk menciptakan robot yang intelijen itu terbuka lebar. Arthur C. Clarke pernah berkata, "Any sufficiently advanced technology is undistinguishable from magic." Robotics adalah bidang yang unik karena sebagai multidisciplinary field yang menggabungkan berbagai cabang engineering seperti mechanical engineering, electrical engineering, dan computer science. Ini adalah salah satu contoh dari robot. Jadi di mechanical engineering kita mempelajari tentang mekanisme sebuah sistem, tentang bagaimana sistem dapat bergerak. Di electrical engineering kita mempelajari tentang electronics, control, power, signal processing dari berbagai sensor. Dan di computer science kita mempelajari bagaimana memprogram mesin dari sebuah sistem. Robotics menggabungkan semuanya ini dengan tujuan untuk menciptakan sebuah sistem yang intelijen yang memungkinkan untuk berinteraksi dan membuat keputusan dengan intervensi yang minimum dari manusia. Area penelitian saya secara lebih spesifik adalah di bidang bipedal robotics gate yang merupakan teknik algoritma untuk membuat robot yang dapat berjalan sendiri dengan dua kaki. Saya tertarik dengan bidang ini karena saya melihat banyak potensi yang dapat diaplikasikan untuk menambah kualitas hidup manusia. Salah satunya adalah wearable robot. Robot ini bisa dipakai oleh manusia sebagai exoskeleton yang mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, exoskeleton dapat mengambil alih fungsi tubuh. Dengan memakai exoskeleton ini, paraplegic patient atau pasien yang mengalami lumpuh total kakinya akan dapat berjalan dan beraktivitas seperti biasanya kembali. Salah satu prototipe dari ini bernama Rewalk. Tetapi Rewalk ini masih sederhana, tidak autonomous, dan masih membutuhkan tongkat untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua, exoskeleton dapat digunakan untuk memperkuat fungsi tubuh manusia. Exoskeleton mampu mengangkat beban berat yang tidak mampu diangkat manusia biasa, karena beban ini ditanggung oleh struktur dari exoskeleton. Dan terakhir, exoskeleton dengan aktuasi atau motor yang ada memungkinkan penggunanya untuk dapat berjalan atau berlari lebih cepat. Pertanyaan utama dari bipedal robotic gate research adalah bagaimana caranya agar robot bisa berjalan. Sekarang ini banyak robot menggunakan metode static dan quasi-static balance untuk berjalan. Artinya robot selalu mencoba untuk menjaga keseimbangan setiap saat. Untuk itu robot diperlukan menjadi fully actuated, yang artinya semua sendi atau joints-nya diaktuasi atau dikontrol, misalnya dengan motor. Contoh terkenal dari robot yang menggunakan metode ini adalah Honda Asimo. Salah satu karakter dari fully actuated robot adalah robot memerlukan telapak kaki yang lumayan besar untuk menjaga keseimbangan. Tapi jika kita menggunakan manusia sebagai tolak ukur, ini bukanlah cara manusia untuk berjalan dan bergerak. Kita menggunakan apa yang disebut sebagai dynamic balance. Manusia tidak setiap saat menjaga keseimbangan selama berjalan, tapi manusia berada di fase kehilangan keseimbangan dan kemudian recover keseimbangannya itu. Mungkin Bapak Ibu bisa cobai di rumah. Ketika berjalan, kita membiarkan diri kita kehilangan keseimbangan ke depan. Kita sengaja kehilangan keseimbangan ke depan, kemudian kita berusaha recover keseimbangannya itu dengan melangkahkan kaki kita ke depan. Semua itu dilakukan tidak dengan menggunakan otot ankle. Ini adalah bukti bahwa tidak semua sendinya tuh perlu dikontrol. Hal yang sama bisa diaplikasikan ke bipedal robot.
Tidak semua join pada robot perlu memiliki aktuasi. Robot ini dikategorikan sebagai under-actuated robot. Di dalam case ini, join di ankle tidak diaktuasi. Dynamic walking yang dilakukan oleh under-actuated robot memiliki banyak keuntungan. Yang pertama, hemat energi. Under-actuated bipedal robot cuma menggunakan 1/20 energi dari Honda Asimo yang merupakan fully actuated robot untuk berjalan. Yang kedua, hemat biaya karena robot menggunakan aktuasi atau motor lebih sedikit. Ini bisa juga menghemat biaya pembelian dan biaya operasional seperti maintenance dari motor. Selain itu, robot bisa menjadi lebih ringan. Yang ketiga, under-actuated robot dapat bergerak lebih cepat dan lebih dinamis daripada fully actuated robot. Dan yang keempat, under-actuated robot terlihat lebih natural ketika berjalan karena ini memimik cara manusia berjalan. Walaupun under-actuated walking robot memiliki kelebihan-kelebihan yang dipaparkan sebelumnya, sebagian besar bipedal robot yang ada sekarang ini seperti Honda Asimo berjalan secara fully actuated. Alasan dari hal tersebut adalah kompleksitas dari motion planning untuk under-actuated system. Untuk memahaminya, perhatikan figure selanjutnya. Bagian kiri adalah posisi awal dan bagian kanan adalah posisi terakhir yang diinginkan. Ini sangat mudah dilakukan fully actuated system karena kita bisa memerintahkan dua aktuasi atau motor di sendi A dan B ke posisi yang ditargetkan. Namun, jikalau hanya ada aktuasi atau motor di B, apakah posisi di bagian kanan tetap bisa diraih? Ini pertanyaan dari riset saya. Bagaimana cara under-actuated robot dapat melakukan task yang sama dengan fully actuated robot dengan jumlah aktuasi sendi yang lebih sedikit? Cara lama menggunakan motion planning di under-actuated system adalah dengan terus-terusan mencoba untuk mengaktuasi join sampai bertemu target yang diinginkan. Cara ini yang sering disebut sebagai shooting method memakan waktu yang sangat lama dan tidak efisien. Di riset saya telah menemukan cara untuk melakukan motion planning untuk under-actuated system secara efisien dan sistematis. Detail dari algoritma yang saya kembangkan ini telah dikirim ke sebuah paper dan masih dalam proses evaluasi. Metode yang saya kembangkan ini mampu mencari gait atau gaya berjalan yang efisien dalam penggunaan energi untuk under-actuated robot. Saya berharap teknik motion planning yang saya kembangkan ini dapat diaplikasikan untuk berbagai robot. Dengan ini saya berharap kita dapat melihat exoskeleton di masa depan yang berjalan seefisien manusia, ringan dan juga memiliki kapabilitas untuk berjalan lebih cepat daripada fully actuated robot yang sekarang ada. Exoskeleton ini nih, di waktu yang akan datang dapat dipakai sebagai alat bantu jalan bagi pasien dengan kelumpuhan yang jumlahnya tidak sedikit di Indonesia. Selain itu juga, exoskeleton ini dapat dipakai untuk keperluan logistik di medan yang susah dijangkau kendaraan karena penggunanya akan mampu mengangkat beban yang berat.